caranya gampang nih. Sekarang kan ini ada gilirannya siapa dan siapa ya nih. Itu Udah nama ya? Udah ya? Gimmick YouTube channelnya dia nyebelin ya, ada truth or dare ya. Ada Nggak ngabarin dia. dong. Enggak dong. Enggak nyebelin kan? Enggak nyebelin kan? Itu nggak ada nama gue di situ. Ada, ini Anggi, Dwi, Dwi, Acir. bukan gue. Ya Dwi Anggi ya kan lo namanya. Oke kita mulai ya. Kita putar. Siapa giliran duluan? Canggih ya, canggih ya, canggih ya, canggih ya. Aplikasi. Aku pernah ada di Ada. kacamata Michael. Enggak. Produk lama, TV lama. Produk lama. Ternyata belum ada. Kita putar lagi ya. Oke. Kita coba lihat. Acir. Oh iya, lama Udah ini ya. 3 kali nggak ada, selesai lah Mike. Iya. Durasi. Coba. Kita lihat siapakah dia. Ya gua dulu. Kenapa gua dulu? Jangan. Oke. Kenapa gua dulu Ya ya? udah satu aja pokoknya truth or dare ini selesai. Satu aja oke? Kita sepakati. Gua kenapa? Enggak kita walk out. Gua. Kita walk out habis ini. Oke. Nggak ada, satu aja. Mau truth or dare? Gimana ya ini? Aduh. Karena gue yang punya show ya. Gak peduli. Lu harus bayarin minum gue yang bayar. Ini kenapa ya kok begini? Kemarin-kemarin enggak loh ya. Dare aja. Dare. Truthnya kayaknya terlalu sadis. Iya. Maaf ya, ini pilihan. Kok kalian nentuin truth or dare gue nih? Kalian ngerti ya cara mainnya? iya, Enak aja kalian. Ya udah lu mau truth apa dare? Enak kok. Truth dah. Dia yang milih ya. Iya, milih ya. Oke, dia yang aja. Ah, lu aja. Nggak Nggak apa-apa. tega. Ih baik banget. Tadi kan ada 3 pertanyaan, truthnya yang mana? Yang pertama. Michael, tadi yang nyuruh tuh si Iya. Ida, bukan siapa namanya tadi? Sandi. Koko yang lain. Dia dari Chinese kan. Iya. Dia bilang pakai yang pertanyaan. Ini truth nih. Truth kan lu milih gimana sih? Selama lu jadi wartawan, pernah nggak lu menerima jale? Oh, jawab nih. Iya dong, kan truth. Aduh, gitu ya. Jawabnya enggak. Tepuk tangan dong. Coba kita lihat dulu kembang kepis hidung sama tatapan matanya. Biasanya kan secara Benar, visual benar. ketahuan. Serius lu Mike? Nggak pernah Mike? Serius? Serius? Errol? Atau? Sama sekali? Enggak. Nah, No. kita kirim aku. Itu kan bukan. jale. Bukan. Itu kan bukan. Itu bukan. Cuman kita terlalu polos aja terus kita nangis bareng. Itu the first time. Iya. Apaan sih? Gua nggak kenal lu bisik-bisik gue. Diulang. Tapi Itu bukan, benar itu bukan. tapi menemani orang, gua biasanya gini kayak terserah lu lah. Gua makan aja. Iya, karena Jangan senior. nyebut jabatan. Kurang lebih gini lah. Jale itu udah hal lapangan yang jadi sebuah kisah. Banyak Gua langsung mikir itu, kita nggak nyebut rekam nama. digital. Kita nggak nyebut nama, tapi ini Ya. sharing experience bahwa itu adalah Buat sebuah sebagian fakta lapangan. orang, ya. Gitu bahwa kemudian kayak gue pribadi gue nggak pernah ada niat begitu keluar kantor kita liputan aja. Iya. Begitu nggak pernah. Jadi tapi dinamikanya ada momen-momen di mana Itu sebetulnya ada. ada terus jadi momen lucu aja standar Iya, misalkan yang- kayak gini. Cir, mau kemana? Kok lu belok ke sini sih? Gue bilang ini ada liputan yang tidak ditugaskan gitu kan. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ya, enggak ya udah deh gue nggak mau turun. Kenapa? Itu soalnya suaminya adalah atasan kita di kantor. Gue nggak mau, gue Lu aja. aja. Kalau gue paling ingat karena gue liputan pagi siaran pagi. Jadi kan pagi-pagi kalau liputan tuh ngantuk kan. Jadi kayak kita kemana? Penugasan ke sini. Terus gue tidur dulu ya sebentar kan setengah jam. Nyampe. Loh kok ini kita ke sini? Sebentar ada urusan. Oh ya udah gue lanjut tidur ya. Benar kalau siaran pagi itu paling enak habis Kita siaran di tidur. New York waktu itu ya udah akhirnya ngikutin aja mau senior apa, tapi that's it. Ya udah sampai di mobil aja. Gue sih nggak turun. Karena gue ingat Serah. satu senior gue yang bilang, masih di SCTV dia bilang, lu harus balik ke newsroom dengan dagu lu terangkat. Betul. Dan pride artinya lu sebagai wartawan nggak dibeli orang. Betul. Itu yang jadi omongan gue. Masih di situ nggak Carlos? Masih produser eksekutif dong. Udah aman dong truth gua. Ya, sekarang walaupun ngajar gua nggak kali mau ya. kesana banget sih. Udah selesai. Thank you banget Mike, acaranya keren banget. Gua harus pulang nih. Duduk, urusan kita belum selesai. Wah, tuh kan. Sekarang kita putar. Enak aja. Oke, balik ke Mike lagi. Masih ada dua pertanyaan sih buat dia. Hahaha. Apaan? Siapa? Oh Ahim. Acir. Nah. Nah, Kan kertasnya panas nih. Acir, mari kita. Truth or dare? Dia udah punya daftar duluan ya? Truth or dare? Truth or dare. Terlalu definisi truth itu kalau berbicara sesungguhnya, dare itu berani melakukan Gua tuh mengakui demen. sesuatu.
Dare itu kan menantang lu melakukan sesuatu yang lu paling enggan. Truth. Bener ya? Ya udah terserah gua mau bohong apa enggak. Bohong sih. Truth nih ya. Sebagai pengalaman lu news anchor dan wartawan, siapa pejabat yang paling ogah lu wawancara? Sebut nama dan alasannya. Ya udah, gua buka nih. Kalau gua sih, ini kita masa liputan karena kemudian kita punya prinsip masing-masing. Cie. List Nggak berapa? usah pakai disclaimer gitu. Top 3 atau top 5? Itu yang gua bongkar semua. Five. Gua waktu itu cenderung tidak ingin memberikan panggung layar audiovisual untuk orang-orang yang kemudian terlalu bluffing dan berbicara banyak. Which is? Faruk Abbas. Satu. Aku enggak. Oke. Alasannya ya itu enggak aja gitu. Ya karena jadi jatuhnya gimana? Kadang suka keluar dari konteks ya enggak. Tapi gua nggak ada benci secara personal ya. Cuma kadang-kadang suka kan gini, wartawan TV itu kan butuh soundbite yang kena dan pendek. Ini tuh kadang ngomongnya panjang banget dan kemudian keluar konteks. Ya. Jadi gua jatuhnya bukan benci personal. Udah enggak deh, gua nggak prefer kemudian. Gitu. Oke, nomor 2. Tetep loh. Top 5. Kalau Gue lupa. top 5 nggak bisa udah ngomong top 5. 2 lagi. Enggak harus nginget durasi habis loh. Iya nggak apa-apa. Sebentar gue. Ada dia tapi Iya benar. Enggak inget top 5, top 2 aja, satu lagi siapa Iya. ya? Oh, Fauzi Bowo buat gua. Dulu tuh. Lu takut diomelin ya? Enggak. Gue termasuk yang diomelin soalnya. Ini sih stance Gue baru gini, Pak kenapa ya? Dari dulu. Gue pikir, iya kan nanya. memang dia itu Tugas kita nanya. almost every journalist itu agak males mungkin ya. Iya. Apa ya? Ya masing-masing responnya. Galak emang. Iya. Bukannya yang sebaik Gue masih inget tuh waktu wawancara, gue diomelin terus anak yang ngepost di balai kota, semua ngeliat gini. Terus kayak puk-pukin gue, sabar ya gitu. Gak sering ngepost ya di sini. Pejabat dia lebih humble. Iya. Iya. Hangat lah. Gua sih justru sering interaksi waktu dia maju buat pilkada DKI tapi akhirnya nggak kepilih kan. Iya. Di situ ya mungkin momen pilkada beda tone ya gitu. Iya, Tapi iya. ketika liputan harian gue prefer kalau bisa enggak gitu aja. Tahu diomelin kan? Bukan diomelin, gue lebih ke arah apa ya? Gue nggak mau milih-milih narasumber ya, tapi kayaknya ya itu soundbite TV itu kan 15 second, gue mending cari yang pas aja deh gitu. Satu lagi, top 3 deh. Gak ngerti, ntar dulu, gue lama nih inget-inget nih. Kurang ajar kan? Sama narsum yang kalau ngomong di sini ada bunyi. Jangan dong, udah meninggal itu. Iya, jangan. Sebut juga kali. Ya, Nggak perlu tapi disebut. bener ada itu. Nggak nyebut nama, tapi emang bener. Sorry, memang ada narasumber yang punya. Sih bener, itu termasuk. Gua ngindarin cara karena gini, ada pengalaman. Jangan yang itu jangan disebut. Enggak, gua nggak nyebut nama, cuma memang ada kebiasaan. Gua bukan dari yang lain. Ada, tapi sama. Jadi kalau udah bicara panjang, mohon maaf nih, ada sebagian orang yang memang berbusa di pinggir. Terus dia suka tanpa sadar yang, sambil gitu kan. Udah terakhir, makasih ya. Aduh, gua bilang jangan salaman, gua bilang gitu. Untung lu zaman corona. Iya, belum corona. Iya. Bukan narasumber yang, ada narasumber yang lain. Kebetulan udah almarhum. Iya. Jadi kan nggak layak nyebut nama, Ya. tapi ini ada pengalaman lapangan yang kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh yang, aduh gue kapok deh nggak mau lagi. Gitu. Ada yang lain nggak untuk isu yang sama gitu? Gue pengen pilih yang lain. Gue bilang sama Korlip, mohon maaf nih, dia ada kebiasaan gitu dan gue suka diajak salaman udahnya. Udah 3. Udah, 3. Luar biasa. Sekarang Lain Anggi. kali kalau lu jangan sama gitu, yes. Narasumber terus gimana? Lo kasih cube mic lo. Makasih. Anggi sekarang. Dwi Anggi. Loh, puter dulu dong, siapa tau nggak keluar Nggak nama ada. gue. Nggak ada Anggi. Nggak usah Masa ke diputar. kita lagi? Nggak ada. Ini satu orang satu. Oke. Anggi, truth or dare? Or. Ayo, truth or dare. Ini dua-duanya sama nih. Oh my god, jangan dulu deh. Ya turut aja. Lu bisa Benar ya? Ya, bisa ngarang. Benar? Sebutkan, lo kan di TV yang memang beda kan? Nah, slogannya. Dia udah kesel nih. Udah kesel kan pertanyaannya kan? Nah, sebutin 3 orang presenter lo yang memang nyebelin. Lu ngomong dulu karir. Enggak dong, lu kan bukan koordinator presenter. Iya. Nggak ada. Boleh ganti ke Der. Mau Der, Enggak biar deh, salaman. gini, mungkin kita nggak usah nyebut nama, tapi perilaku deh. Ya, biar orang tahu ya. Perilakunya. Inisialnya inisial. Jadi offensive gitu kan nggak Ya, enak. ya udah kalau mau nuker Der boleh. Mau. Der nih. Der ya. Ya gini. Der ya. Oke. Bener ya, nggak boleh ganti ya. Kan nggak enak ya ngomongin
bener. Dari ada suruh nelfon presenter yang lu sebelin. Lu tau aja pikiran Gua tahu. Enggak, Dar ya. Ada kok, ada. Enggak, Dar ya. Justru lu mau nelfon sekarang. Lu mau nelfon. Enggak, Darnya gini. Telepon bos lu sekarang minta naik gaji. Iya. Ayo. Tanya deh. Emang bisa balik lagi? Bo, ini ya. Lagi masa pandemi aja digaji syukur. Lu minta naik gaji. Dengerin ya, lu harus baik-baik sama status. Iya, sombong ya kamu ya. Sombong aja. Kita nih peduli media. Balik ke terus aja. Kan turut ya. Ingat ya, rekam digital nggak bisa dihapus. Gua kan nggak sebut nama ya. Tapi ada ya, Kok gua tadi nyebut nama, terus biarin aja. Ya para narasumber, pokoknya gua nggak ada benci ya setiap personal itu lebih karena kebutuhan soundbite yang harus dipendekin. Ada satu yang udah nggak dijual lagi sih. curang. Yang di TV One dong, yang memang beda. Semuanya baik-baik semua. Ya kita tahu bohong. Bohong. Kan tadi dia bilang kan presenter ada berapa? 38. Iya. Lakonnya beda-beda kan. Iya. Ya ada yang suka ini, suka menolak. Lu benci pertama apa? Ada 3 kebencian yang lu sebel dari presenter. Ini bukan benci, ini adalah mungkin nggak pas sebagai seorang presenter. Lebih tepatnya gini, bukan presenter. Nggak pas sebagai seorang wartawan ketika lu menolak tugas gitu loh. Oke, jadi satu ada yang menolak Betul. tugas. Ada yang suka menolak tugas. Gila, Cewek, baik, cowok. Kurang baik apa ya kita nggak nyebut nama? Ya, cewek cowok. Sebut dong. Cewek cowok aja nggak boleh. Dan yang kedua, Cewek cowok ada juga yang nggak suka boleh. Suka, gampang nggak Iya. Ada yang suka tiap sebentar pada saat itu ya, pada saat gue jadi supervisor presenter, suka ganti-ganti Jadwal. izin mulu. Padahal Cewek nih pasti cewek nih. Kalau Padahal? yang padahal padahal Menyebong. nyebong, side job. side job. Banyak yang side Enggak, job. padahal gue nggak tahu dia kenapa. Tetap dilindungi. Demi ini. Satu lagi. Kan Ada, 3. Enggak tiga. Yang satu suka ganti jadwal, yang satu apa tadi? Yang pertama 3 dong. Apa ya? Nggak ada, benar. Enggak ada. Nggak, cuma itu doang. Masa cuma 2, satu lagi apa? Ya, kayak? satu lagi. Gua tahu, misalkan lu ada presenter yang bawa ketek, bikin baju. Ah. Ya, ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada nggak? Karena gua tahu di stasiun lu ada kan zaman. Parah lo. Kan enggak, gua nggak nyebut nama. Parah lo. Tapi gua denger cerita itu. Masih ada. Oh enggak. Gua nggak ngerti Kan siapa dia yang udah dimaksud. Gua nggak ngerti siapa yang dimaksud. Tapi kan lu, Gua nggak kita ngerti. nggak nyebut stasiun nama, gua nggak nyebut Orangnya stasiun. di mana sekarang? Gua nggak tahu, cuma jadi isu kan di tempat setiap stasiun tuh ada kemudian isu-isu kayak gitu. Iya lu kurang ajar lu tuh 2 lagi, 1 lagi. Terus siapa di Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak isu bokep? Ada nggak? Ya ada isu nggak? Jadi ada. kalau pakai wardrobe tuh susah ngebalikin baju Tidak Nuci. ada, guys. Ada Atau yang bawa diva attitude gitu. Itu Ah. hampir di semua TV ada ya. Cie. Bohong dia nggak mau ngaku. Karena Bohong divanya banget. gue. Gua baru mau bilang jangan. Nggak ada ya kalau itu hampir Nggak ada yang berani, soalnya ininya Pak Karni Ilyas. Lu berani lo Pak Karni. Host paling kerennya adalah Pak Karni dong ILC. Panas sebenarnya panas. udah ya. Udah, Mike, Udah. aus lah. Inisial nggak boleh tuh cewek apa cowok yang tadi? Udah sih. Oh ya udah ya. Jen, Oke. Sekarang Truth or Dare udah. Gua penasaran aja. Lu ngerasa kita semakin berkembang nggak? Atau dari awal gua suka kalau inget-inget ya, kita tuh bersyukur udah ditempa di... berkembang gue dari 60 kilo jadi 90 kilo. Ya, selain berat badan kan. Gue juga naik dari cungkring sampai jadi jempol Lihat kan. fotonya. Hah? Foto kita zaman dulu lihat. Iya. Ntar kasih lihat. Kasih lihat. Nih. Michael tuh cungkring banget waktu dulunya. Pipinya belum ada. Nih, ini kan boleh lah ya. Ini cungkring nggak ya? Enggak. Kurang naik. Lu udah terkena makan nasi kotak istana. Gitu. Yang merupakan Tolong zoom. Ini nasi Michael. kotak istana yang selalu makan Michael nasi masih padang. kerjakan. Nasi padang juga dengan Oh iya, cungkring ayam banget terus ya banget. ampun. Emang lu yakin dia udah berjaka di saat itu masih berjaka? Hanya dia dan tangannya. Iya. Itu dia gitu aja. Cuman gue penasaran, kita bisa jadi wartawan istana itu karena kita suka belajar dari kameramen, iya nggak sih? Ya salah satunya, kalau kata gue sih, kita kan jadi video jurnalis kan, VJ. Iya. Mengoperasikan kamera sendiri. Itu gara-gara ngedit kita sendiri. suka belajar kan di sela-sela kita nunggu narsum segala macem, jadi sih ngemper tempatnya. kan. Jadi di istana itu ada namanya satu bioskop. Bioskop Ya. itu ruangan kumpul wartawan. Sekarang udah ganti loh. Iya, Masuk tempatnya udah. Ruangan tempat kumpul wartawan, tempat wartawan rebutan makanan. Iya. Iya, gue tau Sebelah lu. makannya gini. Kok nasi kotak nggak ada? Udah ada di atas lemari. Terus udah ditandain. Atau udah diedit.
Ayamnya hilang. Ininya nggak ada. Atau udah dinamain Acir SCTV 2. Dua kotak. 1 2 3. Kasihan banget itu. Pengalaman pribadi. Ada yang di dalam itu tempat ngemper juga, tempat konversi yang di dalam. Oh Ada iya. tempat yang enak banget. Nungguin, iya, gua di situ favorit gua adalah beli Indomie sama OB Istana. Ya. Tempat ruang di belakang, tempat ajudan, pas pampres, ngumpul di belakang. Ya. Itu masa-masa kita jadi wartawan nih. Lu tahun berapa ya? 2000. Gua 6 tahun sih. Heeh. Gua 3 tahun di SMP, 2 tahun di Anteng. Lu 2007 ya? 2007 kan? Gua dari 2006. Gua Gua 2007. senior. Oh iya iya. Ya. Gua 2007 sama lu Gua kan. sampai 2011, tapi di masa Pak Doni Monardo jadi Pas dan Pampres. gua itu udah banyak siaran. Lagi pemilu gua nggak kena rolling. Kemudian round 2 tuh 2009. Kalau gue sama Michael itu lagi sering-seringnya di istana sampai Betul. kita ikut trip panjang kemana-mana. Betul. Ya. Serunya apa? Lu inget gak keseruan kita? Kalau gua kan sama lu banyak ya. Kalau dia keseruannya di pesawat minta aku segede gini sama kopi. Kalau gua Iya. serunya justru kacang hijau. Oh Zamannya iya, Pak Jepang, SBY, Jepang. zamannya Ini Pak kita Gubernur. jelasin dulu pesawat presiden Oh tuh kayak iya. gimana? Gak semua orang Air naik. Force One. Itu adalah privilege sebagai seorang wartawan. Lu Istana. bisa ngerasain, wartawan sih, Ya. lu bisa ngerasain semua dari yang paling atas sampai yang paling bawah, Bawah. yang ngemper-ngemper lu gembel, Iya. sampai yang first class. Iya, first service. class. Ya itu termasuk presiden pesawat kepresidenan. Iya, benar. Jadi urutannya kalau di pesawat itu yang paling depan kan presiden ya, sudah pasti. Paling Enggak, depan nggak? apa-apa, Pilot, pilot. pilot dong ya. Siapa yang menerbangnya? Presiden yang mengendarai. Pilot Tapi maksudnya. pokoknya- Maksudnya penumpang tuh kursi Ya. penumpang paling depan tuh presiden. Habis itu ya biarin aja. Dan lu kenapa gue perlu jelasin karena itu berpengaruh sama kita cerita kita. Karena kita di Karena belakang. duduknya dekat ke paling dapur. belakang. Lebih dekat ke dapur. Udah belakang, waktu presiden itu yang nyampe dada-dada, itu siapa yang ngabarin? Kita. Cepet-cepet turun. Iya, cepet-cepet turun. Terus kalau udah selesai kita harus nunggu di pesawat 2 jam sebelum presiden naik. Iya, itu. Terus nanti ngeliat dari dalam kok bawa tentengan. Iya, jangan. Tapi Parah banget lu. Di belakang itu adalah tempat barang-barang, tempat gitarnya Pak SBY. Iya. Kemana-mana Pak SBY itu suka banyak bawa gitar. Betul. Itulah tercipta Lagu andalannya. dalamnya best. Dan di saat itulah Pak SBY juga sering nulis ya jurnal-jurnal jadi buku. ya karena kebayang sih jadi presiden tuh udah ribet. Lu aja nih sama kru YouTube kan banyak banget ya udah ribet ya, apalagi negara gitu kan gitu. Ya, bisa aja. Krunya Michael. Dan bisa kalah bonding antara bonding Iya. presiden dan wartawan terjadi karena Pak SBY itu dia suka nyamperin kita ke belakang. Belakang. Wah, dia suka ke belakang, saya gimana. Dan kelebihannya Pak SBY itu dia mengenal kita personal. Betul. Satu dia punya momen Memori. Tersendiri. Nah, apalagi gue paling ingat kalau setelah kita trip gitu, perjalanan dinas, di akhir menuju ke Jakarta, dibagiin dendeng ala dari Bu Ani kan. Nambahan dari makanan-makanan yang kita terima itu. Dan enaknya karena ini first class, VVIP, pramugari-pramugaranya tuh siap, sedia menyuguhkan kita apapun, dari mulai wafer gitu. Ya kita tahu kan sekarang alasan kenapa Michael tiba-tiba pipinya tambah gede. karena Semua jatah di dapur itu ya Mie dihabisin sama instan dia. mau lagi? Boleh Kak, ada. Ada. nggak Pakai mau. jus? Nggak. Ada, boleh. Kadang terakhir dia minta, "Mbak masih ada nggak keripik?" Ya kan? oh, itu dong. Sampai buah-buahan. Iya. Sampai gue pernah loh, perjalanan panjang 8 jam. Ini dari 32 jam ya kita dari Peru ya. Sampai kita udah tidur-tiduran di lantai pesawat itu udah nggak tahu mau ngapain lagi. Si pramugari yang cantik ini menemani gue duduk di begini terus. Oh gitu Mas Michael. Padahal gue yakin dia Iya, udah ngantuk. iya, waduh. Karena gue nggak bisa tidur. Ditemenin ngobrol selama 3 jam. Di samping gue. Baik banget ya. Itu sebetulnya ada maksud, Mike. Ada maksud lu. Pakai Michael kalau keluar negeri. Tapi kan dia baik. Jangan dipotong bagian ini. Ya, dia baik. Sama ini, sama Pak Apiau ingat nggak? Iya. Pak Apiau itu duduknya di belakang. Almarhum ya? Almarhum. Tukang pijat. Pak SBY. BY. Dia tuh pijatannya, no wonder Pak SBY itu kuat kemana-mana karena itu pijat. Betul. Dan kalau Pak Jokowi Iya. sekarang kuat minum jamu, Pak SBY itu juga punya tukang pijatnya. Jagoan. Nah, kenapa dia jagoan? Karena dia itu kalau teman-teman wartawan capek, cukup sini. Cuman pakai jempol doang di satu titik gitu, sep, Aliran darahnya. langsung kita segar. Ya, nggak tahu. Ya emang ahlinya tukang pijat. Ahli. Tapi Dia buat tahu gue yang titik-titiknya. seru jadi wartawan presiden memang diantaranya pergi ke luar negeri dan kita being A to Z semua kan, jadi Iya. kameramen, ngedit segala macem.
dan ke negara-negara yang nggak mungkin piknik sendiri gitu. Kayak kita ke Iran, Ya nggak mungkin. Mike. Kalau punya duit, nggak mungkin kita destinasi wisata ke Iran. Gitu. iya. Kita di Senegal, Mike, kita nginep di kapal pesiar kan, Mike. Macam orang kaya kita. Tapi tadi gue yang ingat adalah waktu sama dia itu, walaupun kita temenan, sahabatan, tapi ada persaingan terselubung, tau Tetep. gak sih lo? Ah, dia aja emang kompetitif. lo ngaku. Waktu bikin on cam gitu ya, dia nggak mau nolongin gue jadi kameramen. Serius? Ada momen. Gue nolong lu, Gi. ada Kurang momen apa gue? Lo ngambek. Di Peru gue ngambilin. Udah, Iya. Gi. Udah bagus Tapi gak yang ini? waktu gimana gue lupa, akhirnya gue sendiri. Jambak aja, jambak. Ngeker sendiri, ngukur lagi, taruh jempol gue kira-kira pas gak ini. Masa sih? Itu gara-gara kita habis Berantem? Ya. Serius? Amin, Beneran. dia nangis. Dia berduaan. Dia Karena berduaan, ya lu berarti juga. kita berdua kenapa nangis-nangisan? Karena kita bisa aja dibaca. Karena ketakutan yang nggak perlu. Oh. Takutan yang nggak penting, nggak beralasan, itu ketakutan kita sendiri yang nggak penting lah pokoknya, nggak penting banget. Tapi itu bikin kita jadi lebih dekat. Tapi gue ingat momen-momen gue ikut. Tapi suara lu kan gede, Mike. Begitu nangis kedengeran dong ke teman. Enggak. Ini kita atas gitu. Gimana nih, Gi? Nasib kita, karir kita. Itu yang kita bilang itu bukan jale. Oh, ini ada hubungan sama duit. Cuman kita dikasih uang saku ya, Iya, Mike, iya, ya. Tapi iya. kita lapor ke pemret kita. Gue lapor ke Mbak Gue juga Rosi, lapor. Dia lapor ke Mas Arif, dan itu kayak kita kayak kegep, padahal mereka ngerjain kita. Dia ketawa-tawa gitu. Serius? Ngeliat kita Kan berdua pemret-pemret ketakutan. pada ikut kan? Iya, ikut. Ngeliat kita berdua Terus ketakutan. kita kan ngaku, terus kita gimana, Gi? Apapun deh, ya udah deh. Sama ini kita sia-sia, maksudnya bener-bener kita jaga gitu. Kita kenapa kayak gini gitu. Nah, di belakang. Jadi kan emang ketika kunjungan ke luar negeri, tugas luar negeri itu semua dapat. Ada poster semir. Ya. Saku untuk pos itu, semua wartawan dapat. Ibarat Tapi kayak- gue paling inget perjalanan gue sama Anggi itu ke Peru, di mana kita nginep nih di hotel dan ke venue-nya KTT ya waktu acara waktu itu ya. Untuk diketahui kita berdua adalah wartawan yang sangat rajinnya kebangetan kelewatan. Betul. Kita lain tidur, kami kan berdua. Kita pengen on cam. On cam liputan apa yuk? Jadi rombongan sudah balik ke hotel, kita masih di venue. Tenang, Gi, ntar kan ada shuttle ke Oh, ke hotel ketinggalan kita. dia. Nggak apa-apa, jangan sedih, tenang. Setelah mereka pulang semua, kita on cam. Bagus, Ki, bagus, ini pasti kantor kita senang. Yang Habis lain itu, nggak punya. ya nggak punya, kita pakai bendera-bendera gitu kan ya, kita nyari angle-angle-nya. Jelas sih, Setelah itu, kita nanya dong ke panitia, Shuttle-nya mana? shuttle-nya mana? Terus semua orang nggak bisa bahasa Inggris. Bo, lu bayangkan tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi Lu ngasih kode Bahasa Portugis ya? Bahasa Portugis. Spanyol. Portugis emang? Peru. Peru Spanyol. Spanyol. Ya, antara dua itu. Nggak tahu lah, mix dua itu. Kita tanya pakai bahasa Inggris, mereka Terus kita gini, hotel, oh, ada benderanya. Dan yang paling bodoh dari kita berdua, kita bahkan nggak tahu nama hotel tempat kita menginap. Itu terlalu. Ini pelajaran. Kalau lagi liputan ke luar negeri atau ke tempat Aduh. baru, itu kartu hotel. Oh iya, harus alamatnya. disimpan, harus Ya, betul. Simpan, Apalagi di betul. negara yang bukan berbahasa Inggris lah ya. Dan lo tahu akhirnya kita kayak ngeteng-ngeteng kayak dilempar sana, lempar sini, ikut bus sana, bus sini. Akhirnya kita nyampe terus kita kayak, untungnya Anggi, gitu. Pemret-pemret kita sampai nelfonin kita tuh, Lu pada kemana? pada kemana? Gue kejadian itu di Arab kayak gitu. Oh ya. Sama nggak bisa bahasa Inggris juga. Terus kita pede juga ntar dijemput terus di tengah gurun pasir. Gimana ini? Gak ada bis, Bo. Di Arab kan gak ada angkutan umum, cuy. Selain Arab, kita pernah kan, Cir, di Iran kan kita nyasar. Itu nyasar gitu ya? Nyasar yang 2 jam, Pak SBY nunggu dengan muka. Tapi kan bukan salah kita, salah si supir bis. Semua Iya, pakai bahasa Persia Oh, kan? bener. Ya kan? Iya, iya. Parsi. Yang mau naik ke istana itu kan, istana Iya. apa? Kan kita cuma ikut tuh, ini kemana? Kayak nyasar deh. Ini, iya kan? Bahasa Parsi nggak semua orang bisa. Dan gue sempat bikin liputan di dalam mobil karena macet kan. Itu apa ya? Itu apa sih namanya? Bukan curiosity apa? Memang hobi banget narsis. Tapi kalau Acir, gue paling nggak bisa lupain tuh liputan kita di Senegal. Tuh tiba-tiba kita nyampe, kita mesti ngirim berita nih, Gi. Dia sibuk, kan gue on cam ya, di balkon hotel. Cepet-cepet untuk dikirim ke kantor supaya tayang. Dia sibuk nyatok. itu. Tapi jangan sedih. Dia kalau kemana-mana selalu bekalnya apa? Catok. Itu ya hal pertama yang gue tahu dari Acir, langsung gue gini. Cir, lu ngapain, Cir? Nyatok dulu, Mike. Nyatok dulu. Lu tau nggak? Gue tuh ketemu sama Mbak Diana RRI yang barengan kita liputan 2008 ke negara-negara itu.
Di pertanyaan pertama gitu, catokan lo apa kabar? Karena itu untuk pertama kali gue sekamar sama temen gue yang, hah? Lu bawa catokan? Dia Jakarta? Iya. Terus gue kayak emis sendiri, sedangkan gue juga enggak ini. Itu bukan di Iran, ya di hotel Iran. Iya, di hotel Iran kan? Dan itu kayaknya hampir di semua liputan dari buat Iya kan zaman itu memang hits lah, rambut gua yang tidak lurus ini kemudian ada momen dimana bisa mencatok. karena aku lagi ngetren. Tapi harus bawa catokan dari Jakarta. Ya karena kan, ya di Iran emang ada yang nyewain catokan. Ya harus pakai catok. Oh iya. Seneng kan dia. Dia hobi banget. Cuma sejak kemudian gue mengalami kepitakan, you know pitak itu adalah botak sepotong-sepotong tiba-tiba. Gue stres cuy, gue nggak mau lagi. Udah jadi akhirnya let it Sekarang ini normally. nggak pakai apa-apa ya? Nggak ada. Nggak ada, Natural wah. aja. Pomade, wax. Nggak ada bahkan, gue udah minta ini disediain sama si Mike tadi, minta aja nggak disediain. Nggak ada, itu dari yang lain. Nah, Kayak sebuah adegan film tapi tidak itu. ada pengalaman lagi nggak lu yang seru waktu perjalanan kita? Iran. Kita Iran, Senegal, ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. Oh ya. Kita nginep di ruangan yang hotel yang paling mahal. Dan si Mike rakus. Dia makan daging, bip, sampai tiba-tiba besok ini, aduh, bahu gua kok sakit banget ya. Ya lo gila lo, porsi berapa orang dihabisin. Soalnya susah Maaf di nih, Indonesia, kan kita susah jurnalis, gaji segitu-segitu aja. Jadi kalau ngeliat ada daging banyak, kita ambil dulu dagingnya. Berasa juga ya buat situ ya. Iya dong. Enggak, apalagi dagingnya daging yang tidak bisa didapatkan bebas di Indonesia Iya. gitu kan gitu. Tapi maksudnya Iya. Terus dia brutal gitu, gila lu kayak gunung kayak tumpeng tapi isinya daging semua. Terus dia cuek aja, besoknya sakit bahu. Ya, tapi gue paling inget kalau di Afrika Selatan tuh nginep hotel keren. Itu kayak suite atau apa gitu ya. Iya, bener-bener. Itu tapi kita nggak tidur di ranjangnya. Iya. Kenapa? Karena sibuk ngirim berita ke Jakarta. Terus ketiduran di karpet. Oh iya benar. Miring, nungguin, lama-lama tidur. Kenapa gue tidur di karpet? enggak, satu lagi hal yang paling seru. Karena perbedaan jam itu bikin kita nggak tidur kan? Iya, Satu betul. lagi yang sering dilakukan wartawan ketika liputan luar negeri adalah pas waktunya istirahat, nggak istirahat, jalan-jalan. Foto-foto Iya. sama cari oleh-oleh. Kapan Gua ingat, lagi? Di Cape Town itu akhirnya kita bergantung semua pada kartu kreditnya Michael Chandra. Karena udah aura-auran sih beli-beli. Gue tuh sampai hari ini Mike masih ada tuh oleh-oleh yang belum gue bagiin dari Afrika Selatan 2008 Apa ke tuh air 2020. udara Brazil yang lu bawa? Oh iya, gue dapet dari lu. Gue dapet dari lu itu juga. Poin apa ya buat kadang-kadang ini aja nih paling murah katanya udara Brazil. Udah berhasil dibuatnya. Kamu anu bilang, tapi memang ada dijual ya, Pak. Ada. Ini apa sih? Unik-unik itu. Udara Brazil. Kayak $2. Udara Brazil. Kok kenapain? Udara Brazil. Kalau semua orang ke Brazil. Itu kreatif sih yang bikin oleh-oleh sih. Gua dapat itu akhirnya pecah. Udah ya kan hilang tuh udara tuh. Nah, kalau di Afrika Selatan tuh kita udah ugal-ugalan belanjanya. Jadi karena Aduh, ya waktu ampun. sempit kan harus cepat, udah tuh duit tuh kan nuker-nukernya susah kan. Iya. Ya udah, Mike, kartu kredit tuh udah gesek aja. Dan lu tahu kan cara anak-anak ini belanja? Apa? Jam 8 tutup. Jam 8 kurang 5. Kalah pas balik lah. Dan mungkin ini apa jangan dicontoh, tapi kadang-kadang kan emang pesawat Air Force One-nya Indonesia artinya lolos lu bawa berapa kilo pun ya diangkut aja, nggak ada batas kalau dia seperti apa pesawat umum. Jadi kadang kita ya over baggage sendiri aja. Iya, betul. Oleh-oleh kita gitu. Ya. Jadi ada yang kopernya beranak. Ya, banyak. Kita belanja apa yang Gi? Kalau kita, Macam-macam deh. Nah, enaknya ajakin si Anggi karena kalau kita di Peru di Amerika Selatan itu dia jago nawar. Karena Padang. Kayak kita klop ya jadi duo kan, Padang Cina. Jadi dia nawar 100, gue bilang 50. Hah, Pokoknya kok dia dapat 25 gitu kan? dan mereka semua mau ya nggak sih ya? Padahal bahasa nggak ngerti ya. Gue ingat mau kenapa? Karena dicium sama Michael pipinya. Ya ampun, lu pakai ngomong itu. Oke. Ngapain lu ngomong itu? Jen tahu nggak? Jen tahu nggak? Dua. Oke, kita akhiri sesi ini. Ini foto orang yang gue kirim ini adalah mbak-mbak yang jualan yang pipinya di Bukan yang itu. Iya, Tuh kan dia aku kasih dia. harga murah. Segitunya, Mike. Ini dipaksa dia. Oh nggak ada fotonya deh. Nah, syukurlah. Nggak ada. Enggak, tapi Nggak kan ada. emang dia jago maksa emang Ya kan. lihat aja di Facebook gue ada mbak-mbak yang pakai baju-baju Peru gitu deh. Sebel banget dia ngomong gitu. Dia nawarin gitu, Mbak, udahlah 25, nanti ditambah ciuman dari teman saya gitu dia. Menjual teman gue, Ya tapi dia kan nggak menjual ngerti bahasa temannya Inggris. sendiri. Jadi pakai isyarat. Ini bahasanya Gini. kiss, kiss. 25 tambah dari dia gitu. Terus lu mau lagi. Terus gue Lu begonya bego, gue mau lu lagi. bego, lu bego. Karena apa? Demi 25. 25 sama. Tapi souvenir.
Ya, pernah dan nggak pernah dibagikan juga kan. Kita sibuk beli tapi nggak pernah bagiin Iya. kan. Nggak terlalu tweet aja. Liputan internet itu seru. Selain keluar negeri, juga keliling Indonesia. Betul. Kalau gua sama kayak Bu Ani almarhum, Memo dan Pepo itu ngalamin jadi gua nginjek ke Papua, gua ke Kalimantan Selatan, kampung kelahiran bokap gua itu justru pertama kali ketika liputan. Karena kerjaan lo ya. Terus udah gitu keliling Jawa tuh yang safari Ramadan. Ya, Ini banget seru, dan kesan gue sama Pepo dan Memo itu buat gue yang pertama buat almarhum Memo, dia adalah orang yang menurut gue sebagai ibu rumah tangga tapi dia sangat cerdas gitu, dan pendamping yang Iya. di saat gue inget di zaman belum ada sosmed sekarang, dia membuka SMS-nya untuk semua orang gitu kan. Hobi ketika sebelum foto dia menulis, ya. jadi selalu mendampingi, selalu nulis terus, dan dia itu mencatat pointers. Dan suatu waktu gue pernah liputan safari Ramadan itu sampai di Bandung lah, setelah melewati Majenang, Banjar, apal Iya. gitu dengan Pregio, lu inget kan? Ya. Mobil angkutan Istana Pregio yang kadang suka AC-nya udah nggak nyala, dibuka lah tuh kacanya gitu kan. Ngomong gua di welcome itu gua tuh sampai masih nyimpen nomornya gua. Iya, iya. Dan dia tuh ngasih nomornya. Iya, iya, Iya. betul. Dan gua pernah, maksudnya kita SMS itu dibales sama Bu Ani. Betul. Baik banget orangnya. Ya gue punya, kan juga pernah eksklusif interview sama almarhum Bu Ani, jadi ya kita semua punya kenangan deket gitu. Dan yang buat gue sangat respect adalah ketika itu beliau mau merit itu sih yang wawancara waktu itu, yang pas gue lagi keliling itu dia ngasih, akhirnya waktu itu kan Pak SBY ketemu dengan TNI kan, itu di Bandung kan TNI, dan ini ketemu sama istri TNI. Ya dia pidato tanpa teks, speech, tapi itu isinya tuh gue yang gini, wah gila ini keren banget tuh. Materinya oke, dan materi semua tuh deliver tanpa impromptu. Iya. Cerdas dong. Gue sih paling inget ya cerita itu waktu kita di Rio de Janeiro. Kan mereka main volley, minum kelapa, kita di situ kan. Ada fotonya kan. Mereka kayak gini, kalian nih capek ya, wartawan-wartawan udah ngikutin saya. Kayak waktu itu 4 negara ya, kita Iya, sampai dari dari Amerika, Rio, kan. Tapi ada 7 kota. 7 kota. Kita udah capek banget tuh. Terus dia bilang, kalian istirahat aja deh dulu. Kayaknya nggak, itu tuh saya mau ini main volley mereka. Terus kita jadi acara bebas. Jalan-jalan lah kita ke Cristo de Redentor. Betul. Ya, Itu sama apaan Tuhan. tuh Cristo Iya. dari itu? Itu patung Yesus yang ada Patung di Yesus oke, yang ada oke. di Rio. Dari situ gue ngerasa kayak, terus gue dapet cerita dari fotografer SBY bahwa Ibu Ani tuh nanya kayak, itu siapa sih yang mungkin baru terpantau oleh Bu Ani, kayak ada yang Tionghoa juga gitu ya. Dia nggak nyebutin sih. Ya, gitu. Terus yang paling gue inget adalah kita waktu Bu Ani difonis sakit, ya kita bisa pergi bareng-bareng teman-teman luar ke Singapura. Dulu tuh ada yang koreksi, masa ada sebagian teman-teman yang bikin kita difasilitasi oleh Partai Demokrat? No. Emang serius ada yang ngomong gitu? Kita biaya sendiri, karena memang kedekatan kita secara personal dengan Betul. Pak SBY, Bu Ani, dan juga Iya. teman-teman yang ada di sana. Personal yang bukan berarti KKN ya, kita tuh emang Iya. hubungan profesional, dan tapi sebagai orang tua gitu kan, sebagai Dan itu posisi gue lagi hamil gede ya, Betul. hamil 8 bulan. Siapa yang jagain didorong lo? kursi roda pakai suami sewaan selama di Singapura. gua nggak bisa ikut karena lagi di London, jadi gua lihat. Di sekolah. Mm-mm. Terus kita pakai kereta dorong-dorong sama mereka, terus kita bolak-balik kan. Iya. Dan Dan alhamdulillah itu disambut, diterima oleh Pak Pak SBY. SBY. Walaupun memang nggak sempat lihat Bu Ani secara langsung, cuman itu udah senang ngasih support buat Pak SBY yang kita ngeliat itu memang kayak Gue sih cuma pengen ngasih gesture ke Pak SBY bahwa walaupun kita udah nggak Nggak kerja bareng. lagi, bahwa kita tetap support dan saling silaturahmi lah ya. Kenapa? Karena memang bener tadi kita punya kesan personal masing-masing. Iya. Kayak gue misalnya Pernikahan datang kan? pernikahan kita gue undang Pak SBY dan Bu Ani, mereka menyempatkan diri untuk datang. Betul, dan gua adalah omong tamunya, dan mereka masih akhir Masih apa kabar ingat, gitu. Jadi yang call personal, dan dia tuh ingatan memori in specific case Lu itu benar-benar bayangkan, kita ngagetin kita gitu. Presiden dan Ibu Negara kan ketemu banyak orang, tapi mereka masih bisa nginget kita. Dan sempat dikasih ujangan tuh pas bilang gue sebagai istri itu harus tetap menjadi apa istilahnya, pasti support suaminya, apapun kondisinya, menutupi segala kekurangan, segala macam. Itu pesan Bu Ani almarhum tuh. Dan makanya kita inisiatif rame-rame ketika Bu Ani sakit, kita berangkat ke Singapura, dan alhamdulillah masih sempet ya. Dan gue senang teman-teman juga walaupun kita udah biasanya udah beda-beda ya zaman itu ya, tapi kita bisa nyiapin satu waktu untuk pergi bareng-bareng. Dan itu padahal janjian udah
berapa kali janjian di Jakarta, di Bintaro yuk, di Tangerang yuk, janjian di mana? Nggak di mana, ketemu. nggak ketemu, akhirnya ketemunya Di rumah Singapura. Akhir di Singapura luar biasa. Itu sebenarnya kalau kayak gitu menarik memori kembali kita di masa-masa beneran daily datang ke istana, ke bioskop atau kemudian nongkrongin untuk konvers atau sesuatu kan. Iya, iya. Momen-momen di dalam istana juga sesuatu yang nggak terlupakan kan. Jadi kita juga punya kenal profesional tetap tapi personal terhadap menteri-menteri contohnya gitu kan. Buat gua tuh kenangan yang paling diantaranya kuat waktu masa flu burung sama Bu Siti Fadila gitu kan. Kebetulan juga Bu Siti Fadila figur Menkes yang ini kan firm begitu dalam penanganan flu burung. Dia tuh juga ngajak ke rumah dinasnya, kita kemudian discuss tentang isu dan kemudian kebetulan waktu itu juga jurnalis seorang Bu Siti Fadila Sufari kan suaminya sakit gitu. Kita diundang untuk kemudian juga being part of their personal life. Itu menurut gua tuh salah satu yang juga pencapaian sebagai jurnalis, bukan berarti kemudian jadi kita saudaranya ya, tapi hubungan yang lebih dekat sehingga kita bisa lebih tahu personal tapi tetap menjaga profesionalitas itu Karena dapat. kita setiap hari di sana. Ya. Jadi kayak udah kayak mereka kenal kita udah kayak bagian dari kehidupan mereka juga. Iya. Mana enggak, karena tiap ketemu kan doorstop. Dan Nah, yang paling mengasihkan ke liputan setiap hari di sana adalah kita jadi tahu banyak isu. Ya. Isu karena ya semua isu negara di situ kan. Gitu. Mau nggak mau kita harus catch up sama semua isu karena Betul. kita di istana semua isu dari kantor pasti tolong tanya ini dong, tanya ini dong, tanya ini dong. Karena semua menteri yang beda-beda datang ke sana. Dan semua running isu gitu kan, jadi nggak hanya soal politik saja, nggak hanya sosial, nggak hanya apa gitu. Dan gue ngerasa itu kayak bagian olahraga. Kan Nge-push kita harus tetap ini. itu bapak, itu bapaknya. Dan lo harus tahu semua Iya, orang, bener. semua muka orang lo harus hafal. Dan semua setiap isu kita ada menteri A gitu, kan nanya ini, itu menteri B lari ke sana, terus kita lihat-lihatan. terus nggak sopan Itu banget. Ya, Oke bener. Pak, makasih. Karena zaman itu juga haram cloningan, Iya. enggak kan gitu. Betul betul. Jadi kalau bisa emang kita tapi karu-karuan udah ya ya. supaya bapaknya juga nggak merasa habis manis sempat dibuang Iya. kan. Harus dapat statement kayak makasih Pak, suka lari ngejar lagi yang lain. Ya intinya kalau ketika di wartawan di sana lu harus update semua isu, lu harus tahu semua. Betul. Lu upgrade aja semua isi otak lu gitu. Wawasannya semuanya diupdate. Buat gue sih jadi wartawan di sana itu salah satu cutting edge dan emas point in CV lah. Kalau nggak jadi wartawan istana tuh Ya, biasa lengkap aja. ya. Saya bukan mau sombong, cuman itu ada sebuah pencapaian juga. Itu kan Lu namanya berapa lama jadi wartawan di sana? 6 tahun. 6 tahun. Gua 5. Ya almost 5 tahun. Dan yang paling mengasihkan karena kita jadi wartawan di sana itu ada transisi juga di mana kita ikut kampanye. Nah iya. Ya kan? Transisi itu yang menurut gua juga menarik Seru kalau kita ikut. dinamikanya. Dan yang pasti bener tadi karena kita yang berdiri di sana, disitulah profesionalitas kita diuji. Gimana kedekatan, Iya, betul, agak tetap kritis dekat, kan? Tapi tetap kritis. Iya, gitu. iya, iya. Walaupun kita kemana-mana ngikut PSBB, tapi tetap harus bisa kritis dan itu juga bikin kita kadang-kadang tegur, Iya. kalian ini. Atau bahkan ada di titik gue ngerasain sebetulnya kita kritis tapi mereka tuh terima akhirnya. Aduh ya. Jadi karena udah tahu bahwa kita tuh kagak ada niat untuk kayak busuk aja tuh Iya. enggak gitu, bahwa it's like sebuah pil gitu, obat tapi yang pahit tapi Itu nyembuhin. pelan. Nah, Ya, tapi nyembuhin sebagai gitu. fungsi kita sebagai watchdog. Iya, pilar keempat demokrasi lah gitu. By the way ini kita ngobrol nggak ada minum nih. Gue mau bubar nih kalau gini caranya. Pesen dong. Tapi tes. Enggak. Kita lu udah mau pesen lagi ya? Aus ya. Boleh dong. Mau dong, Mbak. Kita pesen ya. Ya udah Mau sambil, pesen apa? ya nanti deh. Sambil nanya. Sambil nanya deh. Nah, kita itu mau nanya rapid question. Oke, ini kayak gimmick rapid question. Tren. Nah, masih baper. Kurang bumper nih si Mike. Nanti ada di Oh, edit. siapa dulu nih? Iya. Benar ya? Ya, cok cepet. Oke. Mau nunggu apa enggak? Ngalah sekarang aja, sekarang langsung. Oke. Cepetan Baik, rapid kita question main. kan harus Rapid cepet. question untuk Acil. Kopi apa teh? Teh, Kenapa alasannya? gua anak teh. Lu nggak sama sekali nggak minum kopi? Bisa tapi gua kan anak prematur lahir ya, jadi kadang lambung suka nggak kuat. Oh. Nah. Jadi lu ada GERD jadi nggak minum. Nggak GERD, cuma gampangan sakit lambung. Dulu tuh gua pokoknya lagi tengah-tengah makan pasti ke WC kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke. Bau mulut atau bau ketek? Itu enggak. Nggak ada. Dua-duanya. Nggak dua-duanya. Pilih Harus rapid pilih. question. Dalam kondisi itu lo Pernah nggak sih? Nggak, ya. Saya kan pernah. Gua tahu ya bau mulut. Karena gua itu gua langsung tiba-tiba menjadi soleh. Gua biasa puasa Senin Kemis, jadi menurut gua ada hasah lah saat itu bau mulut.
Oh iya. Kenapa? Siap. Tutup. Lo sekarang. Ih, segitu doang. Bentar, kita lanjut lagi ke dia. Ini buat lo yang ini, gue udah siapin buat lo. Liputan lapangan atau syuting? Jadi anchor. Dapat liputan lapangan. Kenapa? Karena lo bisa kemana-mana, ketemu semua orang, dapat informasi duluan. Nggak mau jadi syuting di studio? Nggak. Bosen ya, bosenin tuh. Oke. Berikutnya. SBY atau Jokowi? Atau Harus sama. SBY, karena waktu itu gue bertugas pada saat zaman PSBY. Jujur pada saat Jokowi sekarang ini gue belum pernah ditugaskan di istana. Berikutnya, buat dia dulu ya, nanti ke lo. Rosiana Silalahi atau Najwa Shihab? Rosiana Silalahi atau Najwa Shihab? Mata lu jangan ditutup, ntar gak ketahuan. Bohong. Apa? Ini apanya maksudnya? Ya pilih, pokoknya kan rapid question ya, pilih aja salah satu. Ya alasan lu aja. Alasan lo aja. Oh, Rosiana Silalahi karena gue secara personal kerja. Pilih salah satu. Ya itu Rosiana Silalahi, tapi suaranya pelan banget. Iya, saya Gua secara- Lu takut ya? Mana sih nganggap dia bos? Jangan bos ya, Eh, cepat ya. Sekarang kan bukan lagi. Ya karena banyak yang gue pelajarin karena gue kerja bareng dengan tapi bukan berarti gue nggak suka. tetap klarifikasi. Lu nggak mau kan? Lu pilih, ya, pilih. Gue sering ketemu dengan Mbak Nana Iya. untuk acara-acara yang lebih di luar kerjaan. Iya. Oh. Waktu itu dia harusnya dia ketemu, Ada nggak bisa. beberapa Jadi kali gua ganti momen. MC tuh barengan Oh. acara pelancuran bukunya JK. Oh. Moderatornya Kanana, Mbak Nana. Jadi, Mbak Nana? Lanjut next question. Enggak, Mbak Nana atau Mbak Rosi? Udah gue jawab kan tadi. Ya. Ini gimana? Rosi Nggak aja. nyimak, nggak Rosi nyimak, aja. nggak nyimak, Rosi, lanjut. Rosi aja nih. Iya. Oke. Balik. Prompter atau cue card? Gua mending nggak pakai semuanya. Harus pilih. Pilih. kan? Iya nggak ada, makanya gua pilih Mau yang lain. curang? Pilih. Nggak ada. Pilih. Prompter atau cue card? Cue card buat dilihat kalau ada apa namanya emang butuh Jadi lu ngeliat. lebih milih cue card? Cue card. Karena menurut gua bisa lebih, lu bisa keluarin intelektualitas lu sebanyak-banyaknya dan being you and lu bisa top of the ultimum of you gitu kalau kata gue. Ini berdua nih buat dua-duanya. Raffi Ahmad atau Andre Taulany? Apa? Apa alasannya kenapa itu berdua? Jangan nanya gue, nanya tim kreatif. Gua Andre Taulany. Lo? Gue Raffi Ahmad. Bagus nih. Alasannya. Gue suka journey-nya ini ya dari Stinky Band gitu kan, itu seru tuh dari nyanyi tiba-tiba lu jadi pelawak dan gue tiap pagi tontonin di Trans TV. Ini bakat nih orang, itu seru. Dia karir journey itu seru dilihat dan itu jadi pembelajaran juga gitu. Menarik aja gitu. Komplit. Transformasinya lah ya. Ya, komplit. Gitu ya. Nggak berarti Raffi Ahmad jelek loh. Gue suka gini, Tour of Duty. Yoi. Komplit. Sebentar lagi jadi anchor. Iya. Andre Taulany habis ini jadi anchor. Lengkap banget. Lo? Gue lebih ke personal life-nya mereka yang menarik sampai mereka akhirnya punya kerajaan bisnis yang kayaknya nggak main-main gitu, punya kayak production house Betul. dan hampir semua yang bikin jadi dan saya bilang artis yang cukup mahal. Betul. Yang bukan cukup mahal, ya itu tier 1 lah yang paling mahal lah. Termasuk kelas papan atas sampai saat ini kan. Dan Siapa terakhir, yang paling mahal? Ya baik Andre Taulany maupun Raffi Ahmad Iya. kan rate-nya mahal. sekarang Sotoy gue gimana nggak pernah kita lihat. sebagai anchor, Ya. karena dia udah ketemu tadi Justin Bieber itu, Dustin Bieber. Hah. Gimana kita untuk apa ya bisa menyikapi dengan kemajuan selebgram dan dunia digital ini? You have to do it, jangan cuma ngomong. Dan lu udah melakukan lo lebih dulu, Iya. itu bagus banget. Bagus. Selanjutnya Apa? episode-nya nggak hanya sekarang aja ya. Lo harus bikin program untuk Kita bertiga. Kenapa? Kenapa? Ketawa lo krunya lo. Yes, cuan. Cuan-cuan. Kita bisa bikin lebih heboh lagi, menguliti Michael Chandra, ada nama judulnya gitu kan. MMC gitu kan. MMTJ, menguliti Michael Chandra gitu kan. Bisa ada kan. Dengan selebgram kenapa? Karena memang kenapa gue bilang dia lebih dulu. Ini tuh sebenarnya udah jadi bahan omongan gue sama teman gue 3 tahun yang lalu. Dong bikin YouTube segala macam, dan Michael itu udah mengeksekusi Iya. duluan, itu bagus. Karena kenapa? Semua itu udah shifting ke digital. Semua, bahkan sekarang TV pun harus diakui Iya. lagi Ya that's good things, makanya dua Iya. yang mempunyai sebuah acara sendiri, Zoom in di TV One gitu kan gitu. karena itu belajar tadi Yes. tadi, karena sekarang ada rebutan nih kue iklan ya misalnya. Iya. TV itu udah rebutan. Coba tanya-tanya sama gue yang udah sebagai Oh, iya, mahasiswa iya, yang iya. belajar digital Iya. media, culture and Dan education. sekarang Dan juga perwakilan dari Kominfo kan? kenapa harus pakai
izin Pak nanti Iya. sekarang. Lo kok siaran. jadi tanya ke Kenapa? situ? Gitu, kenapa? Nggak ada, itu jawabannya kan masih dalam proses. Jadi jangan langsung panik dulu. Ini rancangan undang-undang masih dibahas. Kita Karena- butuh masukan dari masyarakat secara keseluruhan ya. Untuk para pengiklan pun lebih memilih prefer ke digital karena cost-nya lebih murah. Nah ini lu nggak tahu kan. Udah nih gue bahas nih. Pertama karena pilotok gue sama bini gue ini kan soal media placement. Jadi itu nggak selalu benar. Bahwa ternyata kue iklan iya, kue iklan masih di TV sampai sekarang guys. Sampai sekarang masih gede di TV. Cuman viewership naik, pengiklan nggak langsung belanja era pandemik ini. Gue kayak kursus kuliah kayak ini untuk iklan. Jadi lo harus pede. Karena kemudian di era tsunami informasi ini kita harus orang yang gede di broadcast dan bicara semuanya dalam konteks adalah seorang content creator, news juga adalah content creator. Jadi punyalah faith terhadap news kalau kata gue. Jangan sampai owner ya terutama, gue langsung kemudian menaikkan alis sebelah gitu kan gitu. Kayaknya harus direkrut ya. Enggak lah, news itu di era ya gue bilang tsunami, lu cuy tsunami itu lu belum sempat berenang udah tenggelam gitu loh. Kita belum sempat mencerna, kita tuh beruntung punya tools karena kita besar di newsroom dan biasa mengenhance informasi. Bayangkan teman-teman yang lain yang kemudian nggak punya kesempatan untuk menajamkan itu. Itu tuh butuh banget informasi, orang kan butuh dua nih, antara informasi yang disukai sama yang dibutuhkan. Itu butuh dua-duanya ada gitu dan news sebagai content creator dan konteks itu tetap dibutuhkan. Tinggal soal pengemasan. Ya, So, jadi jangan kemudian old style lagi gitu. Karena pakemnya menurut senior kita Nur Zaman, Kang Nur itu adalah pakemnya nggak ada pakem. Jadi isu tetap siapa yang mau ngeliput istana? Masa lu pikir ada yang vlogger sewaktu-waktu mampir ke istana? Salah kutip, contoh kayak kita jadi MC virtual kemarin, dipecat kan, langsung pecat gitu kan. Sama ini satu lagi mau nambahin yang Acir sampein tadi. Kenapa you have to keep the faith Ya, terhadap news. news ya TV mainstream maksudnya. Ya. Kenapa? Karena sekarang kan memang serba digital, tapi kita nggak bisa pungkiri banjir misinformasi, Yes, banjir hoax misinformasi. di mana-mana. Memang online akan lebih cepat viral segala macam lebih duluan, tapi orang tetap butuh berita yang credible. Di mana dapat berita tetap masih di TV. Nah, Jangan gue mau nambahin, ini tuh kayak pendulum. Lu tau pendulum kan? Ini hasil kuliah gue preaching. Ini kan pendulum informasi itu ada teks ya, tertulis. Itu mungkin Twitter, mungkin di online segala macam. Kemudian audio, kita pernah berpikir bahwa end of era the radio kan, tiba-tiba podcast kan muncul Ya, lagi dan betul. itu seru. Lalu ada visual kan, TV, audio visual ini 4 nih. Ini lagi ketarik kemana aja pendulum heavy-nya. Ada titik jenuh loh. Nah yang pendulum begitu ditarik ke sini, dia akan beralih kemana. Jadi never lose faith on any content of information lah gitu, terutama di news juga gitu. Jadi itu penting. Dan sekarang era digital culture, participatory culture, orang-orang tuh bisa berpartisipasi beda dengan era broadcast. Broadcast kan cuma satu arah ya. Lu bikin sesuatu, preaching sinetron atau news, nggak ada bisa kemudian lu memberi respon. Sekarang bisa. Justru menurut gua itu jangan diabaikan karena kita dapat dimensi yang lebih banyak lewat, lu ngaku deh kalau masuk ke sosmed pasti baca komen kan. Benar. Itu tuh adalah sebuah dimensi yang lebih luas dan lebih kaya dibandingkan kepala banyak di newsroom. Nah tapi tetap verifikasi berjenjang terhadap informasi itu adalah penting. Dari Dan itu kembali yang masih terus dilakukan oleh ada TV, di newsroom. Jadi jangan pernah lose faith terhadap news. Ya guys, semua kalian termasuk para pemilik media. Luar biasa ya. Nah, sia-sia ya kita sekolah dia ke London. Ay, makasih loh, ada uang sakunya. Aku bisa tinggal bertahan di London. Ya Allah, bawa keluarga lagi kan? Gila. Jadi ada juga intinya dari obrolan kita. Ada faedahnya. Ada faedahnya. Intinya Buat 3 piring nanti mau makan. Lapar nih gue 2 episode nih. Apapun platformnya mau digital, mau yang sekarang mainstream. mainstream. Intinya adalah creativity. Kenapa? Iya. Itu yang membuat semuanya tetap hidup. Itu ya seperti yang Adaptasi sekarang, lah ya. benar. Tingkatkan kreativitasmu dari yang dulu host di TV, lu sekarang bisa buka Ya. channel YouTube. dan sebagainya. Kemudian tadi termasuk juga para owner media jangan takut, jangan sampai ada review uji materi Siapa sih? undang-undang. Nggak Siapa? ngerti Kan dari gua. staff sus. Nggak ada jangan bawa jabatan ya. Satu gue juga belum bahas soal itu. Kapan untuk bersaing di era sekarang? Enggak, karena gini, ada yang suka menganggap bahwa gini, oh TV itu udah kategorinya masa lalu, konvensional media. Gimana kalau pemiliknya sendiri kemudian atau yang orang punya otoritas menganggap itu sebagai masa lalu? Kan kayak macam membunuh perlahan anak sendiri gitu kan gitu. Padahal kue iklan sampai sekarang masih gede di TV gitu. Masih itu ya? Iya, 70% itu sebagai Input penting. 70% masih ini tanya tuh dia yang udah mulai belanja gitu kan sebagai pejabat yang lebih tinggi. Makanya dia bisa membuat segala macam. 3 pos gaji. Spokesperson kemudian diedit. 3 source. Bayang, ya udah. Dan intinya gitu, 70%. Jadi kalian minta naik lagi rate-nya. Ya benar ya, jangan mau cuma segini doang.
Jangan lupa kita terus bikin program untuk kita bertiga ya. Jangan pakai lagi tampak kerja. Pesan lagi supaya nggak banyak ngomong dan bukan kartu orang. Udah panas doang gua nih sekarang. Udah ini mesin panas banget. Guys, Udah thank kasih you banget ayo, udah thank- datang di acara gue. Sama Akhil. Oke, kesimpulan lu apa lu sebagai pemilik acara ini? Di acara apa sih nama acaranya? Menguliti Michael Chandra, MMC. Ayo konklusi komen. Ya jadi intinya Biar berfaedah banget. konklusi pertama, tadi kan kita cerita ngalor ngidul soal jurnalis. Buat siapapun di luar sana, buat adik-adik, teman-teman yang punya ketertarikan untuk terjun ke dunia broadcast, jurnalistik, yang harus mempersiapkan diri, mental, fisik, semuanya, wawasan, pengetahuan, kemudian jangan menutup diri dari perubahan yang ada, cepat, dinamis, karena dunia TV itu sangat dinamis, dunia broadcast sangat dinamis. Kalian harus adjust, either itu kemampuan, apapun itu harus tetap di. Atau jangan terlalu sibuk, terlalu banyak. Boleh Instastory bikin, tapi lu jangan sampai konten isi yang dibutuhkan masyarakat sebagai informasi pertama primer tuh lu nggak dapet gitu. Kalau soal jurnalis gue namain dikit ya. Dan selalu menghormati proses kali. Kalau kita tadi bicara tuh proses itu yang membuat kita tuh ya bisa ada di Proses itu yang bikin Michael jadi VP seperti sekarang ini. Amin. Amin. Doa orang baik ya gua amini. Jadi apa? Soalnya kita sampai dijemput tadi kesini dijemput kita. Hah? Kita kesini kan dijemput kan? Oh iya. Ntar diantar. Diantar lagi ke rumah Kalau enggak masing-masing. jelangkung. Lu kan mau minum tadi. Haus. Udah aus banget sih. Iya.